Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Tersangka pembunuhan terhadap bos depot isi ulang air minum di Kota Semarang yang jasadnya dicor semen meminta maaf kepada keluarga korban. Pasokan berkurang, harga bawang merah dan tomat di Kota Tegal melambung tinggi selama sepekan terakhir. Terima bantuan sosial, keluarga stunting di Kabupaten Tegal tetap kecewa lantaran biaya transportasi lebih mahal dari nilai bantuan yang diterima. Sebuah truk terguling di Kabupaten Kudus, penyebabnya karena jalan yang rusak dan berlubang. Truk terguling di Jalan Lingkar Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Meski terguling sejak Kamis sore hingga Jumat siang, truk ini tak kunjung diangkut. Sopir dari truk pengangkut kangkung kering ini menghilang sehingga rencana derek ditunda. Rusaknya jalan terjadi sejak Januari saat banjir menggenangi jalan. Akibatnya jalan rusak parah. Tercatat ada 2 kecelakaan terjadi karena jalan yang rusak. Kita ke informasi lain, ratusan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia protes di kantor DPRD Kabupaten Temanggung. Mereka menolak rencana Undang-Undang Kesehatan tentang pengkategorian tembakau sebagai zat adiktif. Dengan menggunakan kendaraan pick-up, ratusan petani yang mengatasnamakan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia berkonvoi ke kantor DPRD Kabupaten Temanggung. Aksi ini menolak RUU Kesehatan terkait tembakau yang dinilai sama dengan narkotika dan psikotropika. Mereka menilai adanya RUU tersebut akan merugikan para petani tembakau di Indonesia. Ketua APTI Temanggung menyatakan adiksi pada tembakau tidak sama dengan narkotika maupun psikotropika. Jika aturan itu disahkan oleh Komisi 9 DPR RI, petani tembakau akan terancam kehilangan penghasilan. Maka kami datang ke DPRD untuk memberikan suara kami. Tuntutannya adalah mencabut pasal 154 yang menyamakan tembakau sejajar dengan zat psikotropika semacam itu. Jadi intinya kan bagaimana pemerintah itu memperhatikan kita juga, karena sumbangsih tembakau terhadap penerimaan sektor pajak dan sebagainya di bidang cukai ini kan hampir tembus 200 triliun. Nah, makanya kalau tembakau dimatikan ini kan hal yang sangat lucu sekali. Di samping itu berapa juta jumlah orang yang bersinggungan dengan tembakau. Ketua DPRD Temanggung juga sepakat dengan para petani tembakau. Apalagi sektor tembakau memberi kontribusi besar terhadap perekonomian negeri. Pada 2022 lalu, cukai hasil tembakau menyumbang 218,62 triliun atau 10% dari total penerimaan pajak. Kementerian Kesehatan juga telah merespon isu tembakau yang disejajarkan dengan narkotika dan psikotropika. Tujuan pengelompokan tembakau sebagai zat adiktif karena melihat potensi dari tembakau yang bisa memicu risiko penyakit lain seperti jantung atau kanker. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Temanggung. Ya, belasan siswa ditangkap aparat Polres Rembang setelah mengeroyok pelajar lainnya. Pengeroyokan terjadi hanya karena salah paham antar kelompok pelajar yang berpapasan saat konvoi kelulusan sekolah. Pengeroyokan sejumlah siswa berseragam putih abu-abu yang baru lulus ini terjadi di Jalan Pantura Rembang Lasem, Kabupaten Rembang. Siswa berkerumun dan memukul siswa lain secara membabi buta. Sedangkan rekannya diam menyaksikan teman-temannya menghajar korban. Pengeroyokan terjadi saat korban dan para pelaku berpapasan dalam konvoi kelulusan sekolah. Para pelaku mengira ditantang dan mengejar korban. Korban lari ke warung untuk menyelamatkan diri, tetapi tertangkap dan dihajar ramai-ramai. Warga yang melerai malah ikut dikeroyok sehingga jumlah korban bertambah. Satreskrim Polres Rembang menangkap 16 pelajar, namun 4 pelajar dibebaskan karena tidak terlibat, sementara 12 lainnya jadi tersangka. 6 diantaranya masih di bawah umur. Maka yang
melakukan tindak pidana bisa kita fokuskan ada 12 tersangka. Di antara 12 tersangka ini 6 di antara adalah orang dewasa. Dari tangan para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa beberapa pasang seragam sekolah yang dipakai konvoi dan 6 motor milik tersangka. Para tersangka kini dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Masyarakat beresiko stunting di Kabupaten Tegal menerima bantuan sosial pemerintah. Namun bukannya senang, warga malah kecewa lantaran besarnya bantuan tak sebanding dengan biaya transportasi. Dengan membawa serta balitanya, ibu rumah tangga di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal mendatangi kantor kecamatan setempat. Mereka mengantre untuk menerima bansos bagi masyarakat yang beresiko stunting. Namun bukannya senang menerima paket bantuan, mereka malah kecewa lantaran 10 butir telur dan 1 kilogram daging ayam ini nilainya tak sebanding dengan biaya transportasi ke kantor kecamatan. Pengambilannya jarak tempuhnya lumayan jauh dari desa saya ke Kecamatan Jatinegara ini, dan dari desa saya ke Kecamatan Jatinegara membutuhkan biaya transportasi sekitaran 50.000 buat bayar ojeknya. Dapatnya lebih dari ini, jauh-jauh datang ke sini, ke lokasi kan jauh. Kalau lebih dari ini kan mending, nggak capek, ini capek, datangnya jauh. Ada 485 keluarga penerima manfaat bantuan sosial di Kecamatan Jatinegara. Bantuan disalurkan melalui kantor pos di masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal. Kami ada di Kecamatan Jatinegara dengan jumlah penerima 483 orang. Harapannya untuk 3 bulan ke depan kita tetap menyalurkan bantuan seperti ini, dan harapannya juga untuk masyarakat bisa mengurangi resiko stunting. Penyaluran bantuan sosial telur dan daging ayam ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo guna mencegah dan menekan angka stunting di Indonesia. Namun warga berharap penyaluran bantuan sosial bisa melalui kantor desa sehingga lebih efektif terutama soal biaya transportasi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Berawal dari iseng bermain, sebuah gembok tersangkut di jari kaki pemuda asal Klaten. Petugas pemadam kebakaran sampai turun tangan untuk melepaskan gembok dari jari kaki pemuda. Dengan memakai tang baja, petugas damkar memotong gembok yang tersangkut di ibu jari kaki pemuda ini. Kurang dari 5 menit, gembok akhirnya terlepas. Menyangkutnya gembok di jari kaki dari keisengan korban dengan teman-temannya. Saat akan membuka gembok, kuncinya pun patah dan gembok pun tersangkut. 1 jam pertama, korban berusaha melepaskan gembok, tetapi gagal. Ia akhirnya meminta bantuan dari petugas. Mereka iseng-iseng berhadiah mendapat gembok. Terus? Lalu bergantian, waktu itu tadi pas di yang bersangkutan, kuncinya patah. Jadi karena di jempol ada tulang yang agak menonjol, jadi nggak bisa keluar. Seekor piton ditemukan bersembunyi di kandang ayam warga di Kabupaten Klaten. Ular sepanjang 3 meter lebih itu akhirnya bisa ditangkap. Tim pemadam kebakaran menangkap ular jenis piton di kandang ayam di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Ular jenis piton dengan panjang 3,2 meter ditemukan melilit di bagian atap kandang. Keberadaan ular ini membuat resah peternak dan warga setempat. Saat ditemukan, ular hendak memangsa ternak ayam. Warga pun melapor ke petugas. Ular akhirnya dievakuasi dari kandang. Kesulitan teman-teman tadi pagi itu karena ularnya sempat melilit atap, kemudian dari Medan bawahnya kan sudah kandang ayam, jadi mengganggu ayam yang mau bertelur karena proses waktu itu tepatnya untuk bertelurnya ayam.
Rencananya, ular piton sepanjang 3,2 meter ini akan dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Demikian berita Semarang hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.